Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat waktu yang diberikan kepada kita sehingga di pagi hari yang ceria ini yang menyejukkan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini diberi Allah Subhanahu wa taala keberkahan baik buat diri kita, buat keluarga kita maupun buat masyarakat di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita timpakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga syafaat beliau akan menyertai kita di yang berakhir nanti. Amin. Sebelum kita awali kajian kita hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Taufik, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT dengan sama-sama membacakan suratul Fatihah. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, keberkahan ilmu, keberkahan rezeki, keberkahan waktu, sehingga kita merupakan bagian dari hamba-hamba yang dirindukan di surga kelak. Ila dunya wa kunyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita punya waktu sampai 5:45 tadi, karena sudah masuk suruh ya, jangan terlalu kesiangan. Nanti sesudah itu kita bisa diskusi, tanya jawab beberapa hal yang mungkin ada yang perlu ditanyakan jamaah. Mudah-mudahan semuanya paham. Ya, semangat. Kepada Ustaz Taufik untuk kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Semoga keberkahan buat kita semua. Terima kasih. Air putih aja. Air putih. Terima kasih Pak Haji Gatot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Syahadatan tunjiqu ilaha 'anil mahlukah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala 'ala ni'amil mutaraddifah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu hudan bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabillah, a'udzu billah, bismillah. Innal muttaqina mafaza
Wa qala aidan fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Hadratal kiram wal muhtaram, para asatid, al-alim al-alama, asy-syaikh wal masyayikh, para sesepuh, bini sepuh, al-awwalin as-sholihin yang sudah bersama-sama membangun, menjaga, dan sampai hari ini ikut membina kita seluruhnya, para sesepuh, bini sepuh yang memberikan suri tauladan kepada kita tentang keistiqomahan di dalam beribadah dan bermuamalah. Jami'il jamaah Masjid Al-Ikhlas, Bapak, Ibu sekalian, adik-adik yang insya Allah senantiasa dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Zat yang Maha Ghafur atas segala nikmat dan karunia yang tiada terkira dan tak terukur. Maka mari bersama-sama kita senantiasa bertasyakur, bertadabbur, dan bertadakur. Bertafakur itu kita senantiasa tentu memperhatikan, menimbang, memikirkan begitu banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, kiranya tidak sebanding, kiranya belumlah sama dengan apa yang kita persembahkan kepada Allah dari keimanan, ketakwaan, dan kesalehan kita. Bertadabbur tentu Allah karuniakan sehat kepada kita, semoga inayah juga Allah sampaikan dan Allah karuniakan kepada kita. Maka mudah-mudahan kalau bertadabbur itu semakin takarrub kita kepada Allah. Semoga kesehatan yang Allah karuniakan kepada kita semakin mendekatkan kita kepada Allah, semakin menjadi wasilah, semakin menjadi media kita dekat kepada Allah, bukan semakin menjauhkan kita dari Allah. Terkadang kalau Allah uji kita, kita dekat. Tapi kalau Allah uji dengan kesulitannya, uji dengan sakit, kita dekat kepada Allah. Tapi kalau Allah uji dengan keluasan rezeki, uji Allah dengan kesehatan yang sempurna untuk kita, kita jauh dari Allah. Itu tadabbur kita. Tadakur kita agar kita jauh dari anasir kufur, maka tentu kapanpun dimanapun kita selalu mengingat, selalu menzikirkan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita selalu mengagungkan dan membesarkan Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah, salawat dan salam kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagaimana disampaikan, dibacakan imam kita tadi, surat An-Nur, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Rabiul Awal diperingati kelahiran beliau, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Laula Muhammadun, kata Allah, kalau saya enggak ciptakan Muhammad, ma khalaqta hadzal falak, maka saya tidak akan menciptakan cakrawala dunia dan langit dengan seisinya ini. Maka tentu cinta kita kepada baginda Rasul, bagian ikhtiar kita adalah sholawat dan salam kita, dan sekaligus harapan kita mendapatkan syafaatul udzma nanti di yaumul akhir, di yaumul masyar. Jamaah sekalian rahimakumullah, selalu diingatkan dalam ibadah usbu'iyah, setiap khotib dalam Jumatnya pasti mengingatkan kita, karena memang kehidupan kita dari mulai lahir sampai nanti kita dipanggil, dari membuka mata kita tadi sampai nanti menutup mata lagi, itu seluruhnya untuk membangun keimanan dan ketakwaan kita kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kan bukan itu. Dari ahad ke ahad, Ustadz Lukman dengan akidah tauhidnya mengantarkan kita untuk takwa. Ustadz Yusuf dengan tafsir Al-Qur'annya mengantarkan kita untuk takwa. Ustadz Azhar atau asatid yang lain dengan sirah nabawiyah, dengan hadis-hadis yang masyhur, yang hadis sahih Ustadz Toto, dan itu mengantarkan kita untuk ketakwaan kepada Allah. Maka innal muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itulah yang akan mendapatkan keberuntungan, yang akan mendapatkan tempat di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan orang yang punya jabatan, bukan orang yang punya gedung megah, kantor besar dan seterusnya, tapi yang bertakwa di sisi Allah. Maka hari ini dalam kesempatan ahad yang kelima, Nasaihul Ibad, nasihat untuk kita seluruhnya, itu dalam rangka kita mengantarkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah jamaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana yang kita fahami, yang kita ketahui, yang kita pernah dengar dari hadis Rasulullah SAW, sayati an ummati, akan datang kepadaku, akan datang kepada umatku kelak dia di suatu saat, di suatu masa, di mana agama yang diajarkan, yang disampaikan oleh baginda Rasul, yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam surat Al-Maidah ayat yang terakhir sebagai penutup ayat Allah turun kepada baginda Rasul, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Sudah aku sempurnakan hari ini pada kalian seluruhnya umat kita hari ini agama kalian. Wa raditu lakumul islam madinah, kami ridho, kata Allah, saya ridho Islam menjadi sebutan agama yang terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasul untuk membenarkan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya Islam itu hari ini, kata Rasulullah, akan datang kepada umatku. Apakah zaman ini sudah hadir, sudah kita rasakan? Islam itu bagaikan bara api yang kita pegang kuat, kita lakukan dengan cermat, kita yakini kebenarannya, kita laksanakan dalam seluruh kehidupan kita. Itu kok kayak rasa-rasa semakin asing. Maka sebagaimana api dalam sekam, kita pegang panas, nggak kita pegang, nggak selamat kita. Itulah Islam hari ini. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, kami ingin hantarkan ada beberapa nasihat atau makalah yang terkait dengan agama hari ini dan irisan dengan dunia atau keselarasan dengan dunia. Makalah yang kesekian kalinya diriwayatkan dari Sayyidina wal maqalatul an aliyin radhiyallahu anhu, yang diriwayat dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, yang kita dengar, yang kita baca, yang kita belum pernah ketemu, yang kita ketahui dan kita yakini bahwa Ali radhiyallahu an adalah salah satu sahabat yang diberikan karunia kecerdasan, kemampuan untuk menghafalkan, kemampuan untuk menganalisa. Cerdas itu tidak harus pintar, tapi cerdas itu menjadi problem solving dalam kehidupan kita. Maka kita minta kepada Allah itu bukan pintar, tapi yang faham dan cerdas, memahami akan ayat Allah, memahami apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita, mencerna, kemudian mendapatkan karena kecerdasan. Nah, Ali itu begitu. Maka salah satu riwayat dari Rasulullah SAW, ana madinatul ilm wa ali babuha, dilaguin gitu, dilaguin. Kalau saya, kata Rasulullah, diumpamakan sebuah kota ilmu, Ali itu pintunya, pengantar. Bayangkan Ali itu pintunya. Kalau kota pasti ada gerbang,
Ada pintu gerbang masuk ke kota, itu kalau Rasulullah menyampaikan itu kota ilmu, Ali gerbangnya, pintunya. Maka begitu kecerdasan Ali, maka hari ini apa yang disampaikan Ali kita sampaikan kepada jamaah sekalian. Wala yazaluddin wad dunya qaimaini, bahwa sesungguhnya kata Ali radhiyallahu anhu, agama dan dunia akan selalu tegak selama masih ada 4 hal. Nah, kalau saya begini itu aman. Yang ada 4 itu hanya Pandeglang, calon bupatinya 4. Di Tangsel itu 2. Ya, calon wali kotanya 2. Calon gubernurnya 2 di Banten. Jadi kalau begini dipoto juga aman. Nggak ada kampanye di masjid. Kata Ali radhiyallahu anhu, la yazaluddin wad dunya qaimaini dhahiraini. Artinya jamaah sekalian yang berbahagia, agama dan dunia. Dan kita tadi ya, ini menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah, saya tihan ummati, agama itu kayak dunia terpisah. Itulah yang disebut dengan sekuler, kan gitu ya. Sekuler. Maka hari ini Bapak jamaah saya berbahagia, sekuler itu bukan hanya memisahkan persoalan keagamaan dengan duniawi, mencerabut nilai-nilai agama dari seluruh paham-paham politik, dari seluruh paham-paham sosial, paham-paham ekonomi, paham-paham hukum dan lain sebagainya. Enggak ada nilai-nilai agama, maka itu namanya sekuler. Maka orang mengatakan sekularisme itu adalah tidak menganggap Al-Quran dan hadis sebagai 2 dasar besar yang ditinggalkan oleh Rasulullah untuk kita pegang. Jadi begini jadinya. Itu bukan menjadi inspirasi. Sekuler itu bukan hanya itu. Sekuler itu, mohon maaf, orang itu agamanya bagus, orang itu sholatnya luar biasa, puasanya iya, umrohnya iya. Tapi ketika diberikan mandat amanah di jabatan-jabatan tertentu, baik jabatan eksekutif, legislatif maupun yudikatif ataupun jabatan publik lainnya, dia tidak mengangkat nilai-nilai agama yang dia bawa. Itu sekuler, Pak. Gitu. Karena dia tidak menghargai nilai yang selama ini dia yakini, dia tidak menjaga sholatnya dalam kehidupan dia, itu sekuler. Gitu. Itu jelas-jelas sekuler yang dalam tata nilai, bukan hanya dalam persoalan fikir, dalam persoalan diskusi dan diskursus. Itu lebih bahaya daripada pemahaman sekuler. Dan hari ini di Indonesia itu sudah banyak. Jadi kita nggak pernah melihat tokoh-tokoh gitu ya yang tidak punya persoalan. Jadi persoalan korupsi nggak terkait dengan agama. Persoalan dia melakukan halal itu nggak ada urusan. Gitu. Jadi sekarang orang ibadahnya bagus, Bu. Ucapannya bagus, lembut, santun dan sebagainya, tapi di suatu saat kita tahu bahwa dia melakukan hal yang dilarang, dia korupsi, nepotisme dan seterusnya, dan itu sekuler. Itu the real sekuler bagi saya. Karena dia jelas memahami, membaca, dan ketika dia mendapatkan amanat publik, dia harus melaksanakan kebijakan yang bersumber dari nilai Al-Quran. Dia tidak mengangkat itu lagi, bahkan dia melaksanakan hal yang profan yang sifatnya duniawi hanya untuk mempertahankan status dan berkoalisi untuk mempertahankan sebuah kedudukan sekuler. Gitu Pak cara memahaminya. Wah, tegas kita Pak. Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, maka agama dan dunia akan selalu tegas selama masih ada 4 hal. Yang pertama adalah madamat arbaatun asya, yang 4 hal tadi adalah madamal ahniya la yabkhaluna bima khuwilu bil bina lil majhul. Yang pertama, selama orang kaya tidak pelit atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya enggan untuk memberi orang, untuk memberikan hal-hal yang sudah dikaruniakan oleh Allah, untuk berderma, berinfak, bersedekah atau membantu saudara-saudara lainnya. Yang pertama itu. Yang pertama adalah orang
yang diberikan kekayaan oleh Allah, diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah, di dalamnya ada kewajiban zakat. Di dalamnya ada kewajiban zakat. Itu banyak ya yang ditetapkan kepada kita nafsi-nafsi. Seluruhnya orang punya kewajiban zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi, zakat apapun yang mereka harus keluarkan. Bapak ibu sekalian, kadang-kadang kalau sudah akhir Ramadan mendekati Syawal, kita selalu berdiskusi, kita selalu mengatakan THR, tunjangan hari raya. Bagi kita THR, tunjangan hari raya itu adalah hadiah. Jelas itu adalah hadiah dan ada zakatnya. Gak bisa diakumulasi dengan zakat fitrah, gak bisa diakumulasi dengan zakat mal atau zakat profesi. Itu hadiah dan ada ketentuan hadiah zakat fitrahnya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, kalau ada THR kita terima berapapun angkanya itu, hitung dulu itu berapa, zakat hadiahnya berapa, agar Syawal menjadi bulan kemenangan itu sudah kita berpuasa mendapatkan THR lebih berkah, lebih ketika kita tasarufkan untuk keluarga kita, istri, anak-anak, saudara-saudara kita sudah bersih. Maka yang pertama jamaah sekalian berbahagia, madamal aghniya la yabkhaluna bima khuwilu min ita'isail mimma a'tahumullahu ta'ala wa la yamna'unal wajib. Enggak pernah dia menahan mencegah yang wajib ya, yang wajib. Karena bangunan keislaman yang akan kita rasakan betul itu kan kalau tidak ada dikotomi kaya miskin. Tapi bagaimana yang miskin kemudian bisa diangkat derajatnya secara ekonomi, secara kehidupan strata sosial oleh orang-orang yang kaya. Bukan model kapitalisme yang kaya semakin kaya melaksanakan kemauan dia apapun yang dia miliki, yang miskin semakin tertindas, semakin jauh. Maka sebetulnya Islam itu wala syarqiyah wala ghorbiyah, gitu ya kalau di An-Nur itu kan. Jadi tidak berpaham kepada barat dan timur. Artinya begini Pak, kalau kita hari ini loh menerjemahkan Al-Quran itu, kita nggak mempunyai paham kapitalis, nggak paham sosialis gitu loh. Yang orang miskin kemudian dianggap sama rata, orang kemampuan ekonomi diseratakan saja. Nah, sosialis, marxis kan gitu ya. Kapitalis itu berlomba-lomba dalam itu, Islam itu hadir di tengah-tengahnya. Yang kaya membangun, membantu, mendistribusikan kekayaannya itu. Coba bayangkan satu orang kaya, 2 orang kaya, 10 orang kaya, 100 orang kaya bisa membangun 100, 1000 orang miskin yang ada di sekitar situ. Maka sesungguhnya Islam mengatur itu. Maka zakat khudh min amwalim shadaqah, ambil dengan cara paksa. Tapi Bapak Ibu jamaah sekalian berbahagia, coba kita renungkan jamaah yang rutin atau Jumatan dimanapun, di Al-Ikhlas, di masjid manapun, dari 4 kali Jumatan, Jumat pertama sampai Jumat keempat, ada nggak khotib yang menyampaikan tentang zakat, tentang kewajiban? Hampir nggak ada Pak. Semua mengantarkan ketakwaan, surga, neraka, syariat dan sebagainya, tapi nggak pernah mengatakan tentang zakat. Padahal itu penting. Islam dihadapkan pada tataran yang harus difahami betul persoalan zakat dengan rincian, dengan kategori, dengan kriteria dan cabang-cabang yang harus disampaikan. Praktis, saya Jumatan dimanapun, hampir misalkan kebetulan dekat kantor gitu, Jumatan di situ sampai 4 kali Jumatan nggak pernah mendengarkan khotib yang mulai tentang zakat fitrah atau zakat apapun kewajiban seorang kaya. Itu hanya akan ramai kalau bulan puasa. Di bulan Ramadan banyak ustadz, banyak asli kita bercerita tentang itu, menyampaikan, tapi di hari biasa enggak. Nah, itu penting. Karena dunia dan agama akan selaras. Yang disampaikan Rasul mudah-mudahan masih lama, bukan hari ini agama tercerabut dari nilainya. Karena Rasul SAW mengatakan orang yang miskin kadal fakru ayyakuna kufron, terkadang kefakiran mendekati kekufuran. Kadang-kadang orang miskin yang hari ini dihadapkan semakin cepat dia bisa murtad karena kitanya nggak ada kepedulian. Maka hari ini apa yang disampaikan Ali adalah dunia agama akan selaras kalau orang kaya membangun, memberikan dengan kekayaannya itu yang diwajibkan dulu lah, baru dia bisa memberikan sodakohnya, jariahnya, lain-lain yang disebut dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya.
Yang kedua jamaah sekalian yang berbahagia, wa ma damal ulama ya'maluna bima'alimu minal amri wa nahyi. Yang kedua, selama para ulama mengamalkan ilmunya, memerintahkan mana yang baik dan melarang mana yang dilarang, mana yang tidak baik. Al-amru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Yang kedua jamaah sekalian yang berbahagia adalah selama para ulama mengamalkan ilmunya, wa madamal ulama ya'lamuna bima'alimu, maka kami sampaikan tadi biasanya al-alim al-alama, al-ulama para ulama yang alim yang alama, yang ngerti yang paham, al-alim al-alama yang juga memberikan pemahaman, memberikan pengertian dengan kebijakan, kebijaksanaan, dengan keilmuan yang tidak ruwet, dengan keilmuan yang sederhana tapi dipahami, dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh umatnya. Nah, ulama itulah yang hari ini dibutuhkan agar ada keselarasan persoalan dunia dengan persoalan agama. Semakin sedikit atau dari banyak ulama yang dulu dia proporsional, beliau profesional dalam keilmuannya, kalau masuk di MUI itu ya karena itu kan Majelis Ulama Indonesia dibentuk agar itulah kumpulan para ulama dari berbagai macam unsur, dari berbagai macam unsur dan ormas lah kira-kira gitu, agar menjaga kehidupan keagamaan, kehidupan umatnya gitu ya. Tapi hari ini maka ulama dijadikan rebutan, dijadikan untuk justifikasi sebuah gitu ya, sebuah kepentingan-kepentingan. Hari ini kita butuhkan kembali, banyak lagi yang muncul ya, kita sebutlah Ustadz Abdul Somad, kita sebutlah Ustadz Edi Hidayat, kita sebutlah banyaklah Gus Muwafiq, banyaklah Gus Baha gitu kan, yang tidak pernah terkontaminasi dikotomi dengan kepentingan apapun, karena ini penting. Ini penting. Tidak boleh ya, tidak semua orang harus ketarik ke sana gitu ya. Kan ulama ada yang jadi ulama yang memang benar-benar menjaga zamannya. Ada yang ulama jadi politisi, silahkan asal jangan sekuler gitu loh. Ada yang di eksekutif, silahkan asal dia tetap menjaga dan tidak membuka celah untuk sekuler, gitu aja. Maka penting Pak peran seluruh. Jangan dicibir Pak, masa Kiai jadi wapres, jangan begitu. Masa Kiai jadi ketua DPR, jangan begitu. Masa Ustadz jadi ketua KPU, jangan begitu juga. Karena tugasnya di situ memang. Mau tidak mau rezekinya di situ juga lah kira-kira gitu. Memang takdirnya di situ. Nggak apa-apa, tetapi dia melaksanakan apa yang menjadi perintah dilaksanakan. Tidak mencampur baurkan dengan hal-hal yang dilarang. Begitu saja. Ada yang di niaga, ya begitu. Ada yang di jabatan publik lainnya, ya memang tugasnya gitu. Maka yang penting dunia agama akan selaras kalau tadi ulama tetap mengamalkan ilmunya, mana yang benar sampaikan yang benar, yang salah sampaikan yang salah. Kita sering dengar kulil haqqa walau kana murran, sampaikan walau itu pahit. Kalau cuman begitu semua orang bisa Pak. Kalau cuman pahit kan persepsi, kan itu kemudian sikap. Tapi berani enggak? Qulil haqqa walau kana dhararun ala nafsi. Begitu sekarang. Sampaikan yang benar walaupun itu mengandung resiko dan membahayakan pada dirimu. Gitu. Kalau nyampaikan yang benar walau pahit semua orang bisa Pak. Kita ngomong kebenaran, orang sinis itu namanya pahit kan? Tapi kalau resiko itu artinya bisa saja dia diciduk, bisa jadi alienasi, bisa jadi dikucilkan, bisa saja ditangkap, bisa dibungkam atau macam-macamnya. Bisa saja ekonominya dipuntetin. Puntetin itu apa sih? Ya, terus banyak hal yang dikungkung. Nah, gitu. Jadi kulil haqqa walau kana dararan ala nafsi. Sampaikan kebenaran walau itu membawa resiko, enggak populis enggak apa-apa. Enggak terkenal enggak apa-apa, enggak mendapatkan sesuatu ya enggak apa-apa. Kan gitu, itu kan yang diajarkan Rasulullah. Yang ketiga jamaah sekalian yang berbahagia, madamal juhala la yastakbiruna amalam ya'lamu. Kebalikannya,
Kebalikannya. Selama orang-orang bodoh tidak sombong dari sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi ini era medsos. Ini apa? Platform digital. Beda dulu dengan kita saat kita harus mencari keilmuan, ngaji, belajar, sanad keilmuannya jelas. Habis maghrib menjelang isya duduk di surau di musola, gurunya datang. Jelas itu, saya muridnya ustadz ini di pesantren ini, di pesantren itu kiainya ini, dulu kiai itu belajar, itu namanya sanad keilmuan. Jelas. Karena keberkahan ilmu itu bukan hanya kita tahu paham apa Pak. Emosional seorang murid dengan guru, seorang santri dengan ustadznya, dengan kiainya, seorang ya motorik dengan mursyidnya, itu kedekatan emosional itu memberikan keberkahan, menjaga tata krama, etika. Kan kalau di dalam kitab ta'lim, kitab klasik, tapi yang sekarang dibongkar kembali oleh pakar pendidikan agar dibongkar kembali, kitab ta'lim yang dulu tidak dianggap penting Pak. Di pesantren itu wajib pertama ngaji kitab ta'lim, cara belajar dan mengajar, konsep belajar dan mengajar yang dirumuskan oleh ulama as-soniful awalunal. Jadi ulama dulu menciptakan gitu ya, cara pedagogi, andragogi, cara pendekatan pendidikan di taklim muta'alim. Dulu dianggap kitab klasik Pak. Masa kontekstualnya katanya, kita kalau belajar dengan guru bukan hanya menghormati gurunya, anak gurunya kita hormati. Hari ini dianggap itu enggak, konsep ini enggak masuk. Tapi bayangkan ketika hari ini dibongkar lagi dengan pemahaman yang lebih modern gitu ya. Kan ingat ala la tanalul ilma illa bisittatin, tidak akan kita peroleh ilmu dengan 6 cara kecuali dengan 6 cara kira gitu. Ya diantaranya ya kalau biaya pasti, tapi harus sabar, tenang, ikhlas. Ya tadi Pak, kalau kita dulu di talim itu kita pernah belajar dari Ustadz Kamil misalnya. Ketika lewat depan rumah Ustadz Kamil itu ada rasa penghormatan Pak. Ketika ngelihat anaknya Ustadz Kamil itu ada rasa penghormatan Pak. Kalau hari ini kan enggak. Maka dulu gus-gus itu Pak, walaupun dia masih muda kan, kalau di Jawa Timur itu nakal-nakal Pak. Gus itu nakal-nakal Pak. Tapi pasti kata kiainya, kalau umur 40 tahun kau tidak berubah, maka engkau bukanlah keluarga besar dari pesantren ini. Kira-kira gitu. Maka pasti usia-usia itu adalah usia yang masa transisi. Yang tadinya kelihatannya nakal, nggak pernah belajar, isinya tidur, ngobrol bisa. Tapi tiba-tiba, Bapak tahu hari ini Gus Kausar Pak, dari Peloso itu, dari Al-Falah, yang sekarang Gus Kausar itu kan nggak tahu kita. Kata kakak saya yang satu alma mater, Gus Kausar itu dari kecil nggak pernah belajar Pak katanya. Tapi dia tidak pernah sholat di belakang takbirnya imam. Itu kelebihan Gus Kausar. Artinya apa? Tidak pernah dia tidak jamaah. Jadi dia tidak pernah ketinggalan takbirnya imam. Berarti nggak pernah masbuk. Itu Gus Kausar, kata kakak saya yang satu alma mater. Maka pantas kalau hari jadi orang-orang yang begitu. Kan kalau kita kan taunya tirakatnya Pak, artinya memang ada amal-amal yang menjadi istiqomahnya dia, menjadi kelebihan beliau gitu. Kata kasih gitu, karena kecilnya dia tahu persis katanya. Jadi kelebihannya itu tidak pernah dia sholat, tidak pernah mendapatkan takbirnya imam. Jadi selalu, artinya nggak pernah masbuk. Jadi tiba-tiba kita datang, imam sudah Fatihah, datang imam sudah ruku, datang imam sudah rakaat pertama. Gus Kausar itu katanya nggak pernah begitu. Imam takbir, dia takbir. Berarti kan selalu jamaah on time kira-kira itu. Nah oleh karena itu orang-orang sekarang belajar dari macam-macam medsos, YouTube, tetapi sudah merasa Pak apa yang dia peroleh hari ini
Udah luar biasa Pak. Udah gagah dia. Udah luar biasa. Wah, kira-kira gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, selama orang-orang bodoh tidak sombong dari sesuatu yang mereka tidak ketahui, semakin banyak ilmu, semakin banyak yang kita pahami, semakin banyak kita ketahui, kita semakin merasa kita belum apa-apanya. Kita baru setitik air di lautan Pak. Ternyata masih begitu banyak ilmu-ilmu yang belum kita pelajari, belum kita tahu. Maka kalau cuma tahu sedikit, ada diskusi, ada dialog, itu jangan sok menghakimi, jangan sok pinter, jangan sok merasa itu yang paling benar. Setahu saya kemarin itu saya baca itu di YouTube, saya dengar itu begitu. Jangan pernah begitu. Maka dunia dan agama aslas kalau orang-orang yang bodoh, yang merasa itu tidak sombong. Ini kan banyak sekarang orang-orang bodoh sombong gitu. Udah sombong bodoh lagi gitu. Sombong udah dibenci oleh Allah, bodoh lagi. Kalau orang kata Jainuddin MZ, orang kaya sombong pantas dong gitu. Orang pintar sombong pantas dong gitu. Orang miskin sombong yang nggak pantas dong gitu. Kira-kira gitu ya. Orang bodoh sombong yang nggak ada pantas-pantasnya pisan gitu-kira gitu. Jamaah sekalian yang berbahagia, la yu'riduna wa la yamtani'una min ta'allumi ma lam ya'lamun. Dia tidak berpaling, tidak mencegah gitu ya, untuk belajar dari ilmu-ilmu yang mereka tidak ketahui. Jadi sekali lagi di antara para alim gitu ya, para ulama itu, debat itu juga sebetulnya kalau debat emang dipelajari Pak, ada namanya balaghah, cara berdebat yang santun, cara berdebat yang mengedepankan rasional, cara berdebat yang mengedepankan literasi. Ada yang namanya apa ya, mantik, ada balaghah, ada mantik. Mohon maaf kalau nanti para asatidz tolong dibenarkan. Jadi kita itu belajar Pak, cara kosakata, cara tentu dasarnya nahwu shoroh. Cara orang mengungkapkan dialog-dialog secara dengan bahasa-bahasa Al-Qur'an, bahasa-bahasa hadis, bahasa-bahasa Rasulullah itu dia pelajari Pak. Mantik, balaghah, kelihatannya dia memuji dengan pantun, kalau sekarang pantun itu memuji dengan kalimat-kalimat pujian gitu. Padahal itu sebetulnya menjatuhkan, tapi yang dijatuhkan tidak merasa rendah diri, tidak merasa dia jatuh gitu. Itu mantik Pak. Dipelajari, jadi tidak sembarangan kita baca kitab, mentang-mentang kitab kita udah banyak, literasi kita banyak, petantang-petantang debat ngalor ngidul dengan ucapan-ucapan yang tidak elegan. Wajadilhum billati ahsan, dasarnya itu. Berdapatlah dengan debat yang lebih baik. Kalau dia sopan kita lebih santun, kalau dia literasinya bagus kita argumennya lebih bagus. Itu yang disebut dengan kita belajar mantik, mengukur kalimat orang, mengukur kalimat saudara kita. Dia cuma qadri ukulihim, kekuatan, cara penalaran cuma segitu. Ya jangan tinggi-tinggi kita. Udah bagus luar biasa ya, kita mulai akhir-akhir itu yang namanya, tapi nggak saling menjadi dialog. Tapi kalau hari ini kemudian orang-orang berdebat dengan persoalan-persoalan untuk populis, bagi kita mengacaukan Pak, mengacaukan bagi kita. Sudahlah, persoalan nasab balawi kan nggak boleh dirame-rame Pak. Nasab balawi itu kan seorang Imaduddin yang menemukan tesis, meneliti menteramal kayak gitu ya. Ya sudah, dalam forum akademis dong dibahas, dibongkar, didiskusikan. Nggak usah Pak, membawa jamaah, nggak usah dirame-ramein Pak. Repot ini urusan. Kita mikir tentang Islam yang udah, ya gitu ya. Nanti ada bisnis kuburan, bisnis apa-apa, aduh ampun lain. Ampun, fitnah dunia, fitnah dajjal semakin luar biasa Pak. Ya kita di komplek ini aman-aman saja Pak, tapi begitu keluar Pak, begitu keluar, begitu interaksi, begitu apa, kok rame itu. Gimana ceritanya ini begini? Jadi Bapak jamaah sekalian yang berbahagia, karena kita lupa dasar Al-Quran yang kita pahami, yang kita pernah dengar, yang tadi kami sampaikan, inna akramakum indallahi atqakum, itu jelas kita pegang Pak. Mau ulama, mau habib, mau orang jenggotnya segambreng, nggak mau jubahnya selangit, kalau dia nggak takwa, dia nggak mengantarkan kepada pintu ketakwaan, nggak perlu kita ikuti, nggak perlu kita hormat dengan orang-orang seperti itu. Gitu prinsipnya. Inna akramakum indallahi atqakum, bukan yang habaib, udah selesai. Tapi kita nggak perlu juga Pak
terbawa larut ke situ, rame-rame nggak usah. Gitu ya. Oke, clear. Maka kalau kita, berarti apa bedanya dengan orang-orang bodoh yang selalu bercengkrama, selalu berdialog tapi nggak kena ujung pangkalnya, Pak? Bagi kita orang mulai nalar sehat, Pak. Jaga kewarasan berpikir, jaga nalar-nalar zaki, kecerdasan emosi kita, gitu. Jadi nggak usah terbawa. Yang keempat, jamaah sekalian yang berbahagia, wa madamal fuqara la yabu, wa madamal fuqara la yabi'una akhiratahum bidunyahum. Ini yang paling agak bahaya nih di ujung yang terakhir ini. Ini tepi-tepi jurang ini. Yang keempat adalah selama orang-orang fakir tidak menjual akhiratnya dengan dunia. Artinya madamu la yatrakuna ad-din bi ahadid dunya, dia orang-orang yang tadi fakir miskin tidak meninggalkan agamanya sebab mencari dunia. Gitu. Mungkin kalau Pak Haji Samsudi bisa cerita banyak bagaimana ketika garis kemiskinan, kadang-kadang ngeri juga di Indonesia ini ya. Ini garis, kita di bawah garis kemiskinan. Ini garis kemiskinan di bawah, boro-boro di atas garis kemiskinan atau lebih makmur. Di bawah garis kemiskinan masih 6% lebih bisa. Artinya inilah yang benar menjadi resiko. Ya tadi yang kami haturkan, kadal faqru ayakuna kufron itu kata Rasulullah terkadang memang kefakiran mengantarkan kepada kekufuran. Kufur itu bisa dua hal. Dia tidak stabil dalam beribadah, dalam beriman, dalam bertakwa, atau dia betul-betul mencerabut nilai-nilai dengan murtad, dengan tidak meyakini lagi agamanya hanya karena iming-iming, hanya karena sesuatu yang diberikan. Tuntutan perut menjadi hilang akal kita. Tuntutan kehidupan menjadi menggadaikan kehidupan akhirat yang akan kekal selama-lamanya. Ini resiko hari ini. Maka kalau dunia tidak ingin terpisah dengan agama, yang keempat dengan yang kesatu itu harus nyatu. Kata Ali, yang kesatu apa tadi? Yang pertama, orang-orang kaya yang harus memberikan sebagian harta bendanya dalam rangka menunaikan kewajibannya. Kewajibannya aja udah deh, kewajibannya aja udah. Kalau di komplek ini ada 10 yang miskin, tapi 100 yang kaya. Berarti kan kita bisa mensubsidi ke daerah lain, Pak. Yang kaya, zakat malnya masing-masing 1 juta. Ada 100 orang. Udah 100 juta. Yang miskin cuma 10, Pak. Disubsidi cuma 3 juta misalkan. Cuma 30 juta kan, Pak. Berarti ada 70 juta surplus. Sebuah kompleks, sebuah lingkungan bisa mensubsidi ke yang lain. Cuman kan kita melihatnya Alam Sutra, Pondok Indah, Bintaro, bukan orang-orang Islam. Yang kaya-kaya itu delalahnya gitu ya. Tapi kan kita nggak mikir begitu, Pak. Mikirnya sederhana lah. Di RT kita ada 30 kakak, Pak. Yang kaya 20. Kalau satu orang 100.000 berarti ada 20, ada 2 juta. Yang miskin cuma 6 orang, yang miskin cuma 3 orang. Kalau dikasih 300.000 kan cuma 900.000. Paham ya sampai di sini ya? Kita nggak usah muluk-muluk. Sebenarnya harusnya gitu. Lebih gitu aja sih. Maka artinya yang keempat sama yang kesatu itu bisa nyatu, maka insya Allah dunia, agama tidak ada pemisahan. Orang akan ngomong, yuk ngaji yuk ke masjid. Boro-boro Pak, pagi ini lagi mikirin nih orderan ini untuk makan anak istri. Tetapi banyak orang yang istiqomah. Ini di Al-Ikhlas yang saya salut, Pak. Yang saya belajar banyak dengan para kiai, para ulama, para asatid yang tadi ya, as-sabiqunal awwalun yang sudah dari awal membangun ukhuwah, membangun tentang pendidikan di Al-Ikhlas ini. Nyatanya banyak ya orang-orang kita yang tetap istiqomah. Mau dia biasa, ya istiqomah. Dia sedang istiqomah. Sampai punya kelebihan banyak, ya istiqomah. Nggak hilang itu nilai-nilai itu, dan itu yang banyak kita pelajari bersama-sama. Jamaah sekalian yang berbahagia, Bapak Ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, kiranya sedikit sajalah, tetapi insya Allah karena inilah yang akan menjaga dan membentengi kita. Karena khawatir kita. Jadi gini Pak, belajar tentang Al-Quran, belajar tentang Sirah Nabawiyah, belajar tentang apa yang pernah disampaikan Rasul di 14 abad yang lalu
Itu kan teks, Pak. Konteksnya itu kapan pun bisa terjadi. Kapan ini umatku, kata Rasulullah, yang akan kemudian agama ini menjadi satu yang asing, mungkin hari ini, mungkin besok. Nah, kita ini selaku orang yang hari ini hidup, yang merasakan apakah sekarang kita. Maka kalau tadi Rasul menyampaikan jadi gini, kenapa Al-Quran itu sepanjang masa, Pak? Teksnya boleh, memang ada Al-Quran yang dinaksah dengan ayat-ayat lain, walaupun ayat lain yang dinaksah dengan ayat-ayat lain, itu namanya dimansukh. Berlaku hukumnya, ayatnya masih ada tapi sudah nggak berlaku hukumnya. Tentang Homer misalkan, itu kan awalnya Homer itu nggak boleh kalau sedang sholat misalkan. Wala taqrabu sholat, apa sih, mohon maaf saya agak lupa aja. Janganlah pernah mendekati atau sholat kalau kamu sedang sukaro, dalam keadaan sedang mabuk. Dulu kan gitu. Terus pelan, bahwa dalam Homer itu ada manfaat dan ada madorot, tapi manfaatnya lebih kecil atau madorotnya lebih gede daripada manfaatnya. Pelan, Pak. Pada akhirnya diharamkan total. Ayat ini masih ada, Pak, ayatnya. Tapi jangan kemudian kita ngomong, loh boleh kok mabok, yang nggak boleh itu ketika sholat. Ayatnya ada ayatnya, tapi ini kan sudah nggak berlaku hukumnya, Pak. Oh, ada ternyata manfaatnya dari minum bisa kuat badan, tapi Pak jelas materi, tapi ayatnya nggak bisa dijadikan sandaran hukum, Pak. Yang jelas adalah innal mal khamru wal maisir gitu. Itu ayat yang terakhir yang menasab dari, tapi ayatnya kan masih ada tuh, Pak. Gak hilang kan? Ada juga yang ayatnya sudah dimansukh. Dulu ada ayat yang dimansukh. Nah, kan maka Al-Quran itu teksnya itu mungkin dulu zaman Rasulullah dengan sahabat A sudah pernah terjadi itu. Kemudian zaman tabi'in pernah terjadi itu. Hari ini ya bisa saja. Sejarah itu kan berulang, Pak. Sejarah itu bisa terjadi, bisa berulang, di mana masa suatu saat yang kejadian 100, 1000 tahun yang lalu akan terulang terjadi. Maka Al-Quran itu sebagai dustur, sebagai dasar, hadis-hadis Rasulullah itu jangan pernah mengatakan ini kan asbabul wurudnya, sejarah munculnya hadis ini dulu peristiwanya begini. Yes, iya. Apakah itu tidak bisa terulang hari ini ketika kita nggak mengkaji lagi asbabul wurudnya, tapi matan hadisnya, substansi hadisnya itu berlaku hari ini. Itu ada di sekitar kita, gitu, Pak. Kan kita belajar itu bukannya mempertahankan, melestarikan, tapi ternyata hukum-hukum yang pernah terjadi pada zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, itu hari ini juga akan terjadi. Oleh karena itu, kata Rasulullah, akan selamat umatku, aku tinggalkan pegang erat dua nasihat, yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Maka alhamdulillah kalau ada kajian-kajian tentang tafsir Al-Quran juga dibarengi dengan kajian-kajian hadis sahih, karena banyak juga penafsiran Al-Quran, bukan hanya dari tafsir Al-Quran, tafsir Sawi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, yang kesina tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Manar, tapi juga banyak hadis-hadis yang menafsirkan Al-Quran. Karena Rasulullah SAW ada Al-Quran yang berjalan, maka yang dikatakan beliau juga penafsiran bagian mana dari Al-Quran. Bukan berarti kita pegang erat Al-Quran dan hadis meninggalkan yang lain. Apa para ulama yang sudah menafsirkan tentang hadis, memberikan pembelajaran dari saripati, dari intisari hadis dan Al-Quran, dalam makalah-makalah, dalam tulisan-tulisan, dalam kitab-kitab yang lain. Maka Bapak Ibu yang masih berbahagia, tidak harus kita seluruhnya ke pesantren mengkaji kitab-kitab salaf, kitab-kitab kuning. Datanglah ke Tanah Abang, belilah kitab-kitab itu yang sudah ada terjemahannya, bacalah, sehingga kita baca dari dasarnya, baca terjemahannya, tapi jangan kemudian terjemahannya doang, karena itu semua ada sebuah strata tensis kalau bahasa Inggris, suku kata atau tata bahasa dalam bahasa Indonesia. Salah kita merangkai, salah juga kita memahami dari sebuah kalimat di kitab kuning. Jadi kadang-kadang
tensis nggak penting, tapi conversation gitu ya. Ngomong bahasa Inggrisnya cacisus tapi nggak ngerti tensisnya. Ngomong bahasa Arabnya bagus tapi nggak ngerti strukturnya. Kalau untuk sekedar ngomong debat boleh, tapi kalau sebuah kajian nggak bisa. Maka harus belajar juga nahwu dan sorot. Jadi memang ilmu itu berat, Pak. Bapak Ibu jamaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan memberikan nasihat, memberikan manfaat buat kita seluruhnya. Kepada Allah saya mohon maghfirah dan ampunannya kalau yang kami aturkan jauh dari syariat dan jauh dari akidah. Kepada para ulama, para asatid, para kiai, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu kalau kurang berkenan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas taufik dalam memberikan pencerahan kepada kita, Bapak dan Ibu. Bisa kita ambil garis besar apa yang telah disampaikan beliau, bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari tidak bisa terlepas dari agama, sehingga agama ini hendaknya bisa selaras dalam mengatur kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang disampaikan tadi, bagaimana dalam kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, apabila kita diberikan rezeki, hendaknya kita bisa membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Jangan sampai saudara kita yang membutuhkan itu bisa nanti menjadi hamba-hamba yang kufur, keluar dari agama. Dan yang kedua, kita bisa mengamalkan, bisa menyampaikan apa yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Jangan sampai kita juga menjadi hamba yang tidak mengetahui ilmu, tapi juga menjadi hamba yang sombong, seakan-akan kita paling pintar. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita bersama dalam merangkai kehidupan kita di masyarakat dan di lingkungan kita. Mungkin ada yang mau bertanya, Bapak dan Ibu, kita punya beberapa waktu. Ustadz, Bapak, Ibu? Ke depan ya. Sini. Insyaallah. Gak usah jauh-jauh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi yang poin Ustaz sampaikan yang nomor 1 dan nomor 4 kan mesti Berkaitan. selaras Pak. Ya. Dan kepada guru-guru kita juga harus introspeksi. Tapi sekarang kebalik Ustaz. Justru di anak-anak kita yang beda. Beda generasi, beda zaman. Jadi kadang-kadang yang kita dapetin di luar sekolah dengan mereka yang dapat di sekolah, mungkin di usia kita bisa pahami, tapi kalau di sekolah agak sangat berat Ustaz. Jadinya anak milenial sekarang ini bertolak belakang cara berpikirnya dengan kita, dengan yang Pak Ustaz tadi sampaikan. Ya. Nah, itu ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya. Ya, satu doang. Iya. Cukup satu aja ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah ya, nanti mohon dibantu asatidz yang lain. Jadi memang kan tadi kita sampaikan, memang era anak-anak kita itu nggak bisa sama dengan era kita. Oleh karena itu, cara membangun generasi yang baik itu jangan pernah berharap total, kita titipkan habis anak-anak kita kepada instansi pendidikan. Mereka memang punya tanggung jawab untuk membangun keilmuannya, tapi nggak membangun karakternya secara ansih, Pak. Jadi gini, anak kita dari jam 7 pagi, ada yang sampai jam 12, ada sampai yang jam 1 atau kemudian jam 3, itu memang kita menitipkan. Tetapi di luar itu, maka bil kedua Pak, anak-anak kita sekarang itu nggak bisa diskusi Pak, nggak nyambung katanya. Kita kolonial, mereka milenial Pak. Tapi dengan kedua Pak, dengan perilaku, dengan contoh, dan dia akan melaksanakan apa yang kita laksanakan. Dia tidak akan melaksanakan apa yang kita diskusikan, apa yang kita sampaikan. Nah, memang tanggung jawabnya lebih berat. Maka kadang-kadang bukan berarti kita berpikir simpel Pak, karena mungkin
kita ini harus berpikir 2-3 kali. Maka anak-anak kita, kenapa pilihan, ya saya tidak pernah mendorong atau menjadi apa ya, dikotomi gitu ya. Sebagian besar mendorong anak-anaknya di pesantren karena kita ingin mengarah begini, oh karena keterbatasan kita menjangkau, keterbatasan kita bisa berinteraksi, maka kita apa ya, lebih tenang kalau di pesantren itu full, atau yang di boarding school gitu, full pendidikannya, kemudian kehidupannya juga dijaga dalam hal iklim, dalam lingkungan. Tapi pastikan Bapak Ibu sekalian, tidak semua yang namanya telur di satu apa nih, kalau saya kotanya petarangan ya, ya telur di apa itu kan nggak semuanya bagus Pak, ada juga yang buruk kan. Nah yang buruk itu jangan sampai potensi nularin telur yang lain, maka yang buruk diambil Pak. Yang buruk kan cuma satu, ambil agar nggak pecah kemudian bau kemana-mana. Yang bagus banyak, maka caranya kan gitu. Ini anak baik semua nih, padahal ada potensi yang nggak baik. Jangan yang baik-baik ini kemudian kamu jaga ya, kamu jaga dari dianya aja diambil Pak. Nah, kira-kira gitu. Nah, memang hari ini anak-anak kita kan ya jelas Pak, literasinya beda, dengan cara belajar juga beda dengan kita. Maka kita menjadi tanggung jawabnya lebih. Bukan hanya persoalan pendidikannya, kan kadang-kadang gitu. Udahlah, seorang suami itu tanggung jawab yang penting cari nafkah, urusan bayar daftar ulang beres, harian beres, waksaku beres. Ibunya jangan gitu juga dong ya, berbagi kita gitu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya kalau di sini ada pakar pendidikan Pak Roso gitu, nanti bisa diskusi persoalan pendidikan gitu ya. Tetapi setidaknya beginilah, bagaimana cara anak-anak kita itu berbeda banget Pak dengan kita Pak. Kalau kita ini ilmu kehidupan, maka kami belajar dengan Pak Haji Samsuri, dengan para sesepuh itu ilmu kehidupannya Pak. Ya kalau ngobrol sama Pak Haji Samsuri tentang ilmu-ilmu kita di kuliah di kampus ya kepundal-pundal beliau. Tapi kita ilmu kehidupan. Nah anak-anak kita itu nggak mau Pak belajar ilmu kehidupan. Apa yang dia dengar dari gurunya, apa yang dia baca, apa yang viral. Ini hari ini bahaya Pak ya. No viral, no justice gitu ya. Kalau nggak viral nggak ada keadilan. Kalau nggak viral nggak ada hukum Pak. Kira-kira gitu nih di Indonesia sekarang. Ini bahaya nih. Nah anak-anak kita itu sekarang eranya gitu Pak. Kadang-kadang yang kita nggak tahu tiba-tiba dia tahu Pak. Itu loh yang baru rame gitu. Apa sih yang rame? Nah kita coba Pak, sempatkan waktu berdialog Pak, sempatkan waktu sesibuk-sibuk kita ngobrol dengan anak-anak kita agar dia merasa diperhatikan, merasa diajak ngobrol, merasa diajak sebagai friends, teman. Kadang-kadang nggak sopan Pak. Orang Barat mengajarkan anak-anak itu agar terbuka, ditempatkan dalam equal, tempat yang sama. Dia bukan anak kita bukan ayahnya, tapi teman, sahabat, kawan, sehingga dia bisa mencurahkan bukan hanya teman, bukan hanya kepada teman dekatnya, tapi kepada ayahnya, kepada ibunya yang dianggap teman, yang dianggap sahabat, yang dia bisa plong, karena kita nggak menghakimi, gitu Pak. Nah oleh karena itu, insya Allah ya memang Pak, ini nggak kadang berat untuk anak ya. Kita aja kan kita sampaikan di sini untuk kita seluruhnya agar anak-anak kita, generasi kita mengikuti apa yang kita pahami kemudian kita lakukan. Nah kadang-kadang kita mendengar tapi nggak melaksanakan. Nah yang kita dengar dan itu kebaikan kita laksanakan. Anak-anak kita ngikut insya Allah. Wallahu alam ya. Cukup ya Pak ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Memang ini tantangan buat kita bersama. Generasi milenial berbeda dengan cara berpikir kita, maka Ustadz Kamil, kita hendaknya Pak, kita juga harus terjun, harus tahu anak kita kenapa susah kita arahkan, karena cara berpikirnya berbeda. Dianggap kita orang tuanya terlalu kolot, nggak ngerti. Ustadz Kamil mau nambahkan? Siap. Sesuai dengan zamannya. Ya dengar saat. ya, betul. Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup itu bukan pada zamannya kamu. Ya. Jadi kalau pada waktu itu kita pada waktunya itu diajar oleh zaman kita, pasti itu
Iya. Generasi Z, ya, Iya. generasi yang milenial, sekarang udah apa itu punya zaman mereka yang belajar dengan cara-cara yang seperti ada HP dan sebagainya. Hanya persoalannya akhirnya itu menjadi bias, seakan-akan ya kita pegang HP tapi itu menjadi soal. Oleh karena itu ketika menghadapi zaman seperti ini, ya sebenarnya jangan sampai mereka dibawa arus. Nah, maka cara filosofi seperti kita pegang di sungai itu kita sekarang ini ada zaman dengan teknologi. Ya. Nah, kalau kita itu bawa arus nggak bisa. Kalau kita bawa arus sudah kita kita masih berenang. Kalau kita dari sisi yang ini nggak bisa lurus masih ke sana. Nah, ini dari agak luas lah ya. Oke, terima kasih. Ini ada akademisi dari Pak gurunya, Pak dosennya ngajarkan seperti itu. Bapak dan Ibu, kita harus tetap belajar agar mengenal tentang kondisi anak-anak ini, jangan sampai kita ketinggalan tentunya. Mudah-mudahan ini pembelajaran buat kita bersama, mudah-mudahan kita bisa mengarahkan anak-anak didik kita, putra-putra kita sehingga menjadi generasi-generasi muslim yang kuat. Sama-sama kita akhiri kajian hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa judulnya tadi? Judulnya apa ini?